Alhamdulillah, alhamdulillah, alimil ghaibi wa syahadah, warrahmanir rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah para jamaah Jumat yang kurang bahagia, mudah-mudahan nanti setelah Jumatan berbahagia karena mendapat khasanah barokah syariat Allah berjumat ini. Bagi yang berbahagia, mudah-mudahan tambah mantap, tambah meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, saya rancang kurang lebih khutbah mungkin 10 menit ini, atau ada toleransi 2 atau 3 menit. Mudah-mudahan manfaat untuk kita bersama, untuk meningkatkan tanggung jawab kita ini. Kemudian ayat yang perlu kita renungkan apa? Kita baru saja selesai memperingati kenang-kenangan tahun baru Hijriah. Mungkin ada yang tercecer yang perlu direnungkan. Ini saya awali dengan suatu kisah para jamaah. Suatu saat jamaah haji itu dari Mekah ke Madinah rombongan bis yang mewah dan makanan cukup. Kemudian banyak yang nangis, ada yang nangis di bis itu, nangis saja di perjalanan. Kemudian dia cerita kenapa nangis. Dia melihat Nabi Muhammad seolah-olah jalan kaki naik onta hijrah dari Mekah ke Yasrib Madinah. Lah kita kok enak-enak kayak begini nih umat ini. Perhatikan itu Nabi dalam perjalanan. Mengapa tidak dijemput Jibril? Mengapa tidak digendong buruk misalnya? Kok jalan kaki dikejar-kejar musuh, kurang makan lagi di jalan. Nah ini ingin kami renungkan kita bersama para jamaah. Kenapa tidak dijemput buruk? Kenapa tidak digendong Jibril? Paling 1 menit sampai Mekah Madinah. Lah ini karena hijrah itu termasuk rangkaian umur dunia, peristiwa keduniaan yang harus ditanggung jawab kita bersama, yakni membangun peradaban. Lah ini yang harus kita renungkan, membangun peradaban. Maka namanya Al-Madinah ini mestinya ini jangan sampai tercecer waktu umroh atau haji. Apa itu Al-Madinah? Nabi tidak meninggalkan bangunan-bangunan besar. Tidak. Justru orang-orang pintar kagum apa yang ditinggalkan oleh Nabi, konsepsi pemikiran. Kitab suci juga konsepsi pemikiran Al-Madinah itu. Apa itu Al-Madinah? Mungkin kita selama ini hanya terbayang bagaimana sholat arba'in di Madinah, di Raudhah mau berdoa, tapi kurang terpikirkan apa itu Al-Madinah, amanat dari Nabi. Al-Madinah itu kalau dilacak bahasanya itu mengandung pengertian din, tempat agama, juga tamadun, tempat peradaban dan kemajuan. Nah ini kalau bahasa Yunaninya itu politia.
Al-Madinah itu politik, konsepsi Yunani. Nanti menjadi politik. Politik itu adalah kebijaksanaan para jamaah. Artinya, makanya Madinah itu digelari itu Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang gemerlapan dan cemerlang. Yang ditinggal oleh Nabi Muhammad konsepsinya bagaimana menertibkan Yasrib yang kumuh menjadi baik, kawasan yang indah dan cemerlang, maka diberi gelar Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau bahasa banyak negara apa itu? Gilar-gilar. Kalau bahasa Cilacap, kota bercahaya. Nah ini yang kita ingin renungkan bersama-sama perihal Madinah ini para jamaah. Bagaimana kita memperjuangkan ini? Maka kota yang tertib yang baik disebut politan, metropolitan. Itulah Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini konsepsi pembangunan yang luar biasa, pemikiran. Maka ada yang menanyakan kenapa Nabi Muhammad tidak meninggalkan istana, bangunan-bangunan besar, tidak ada. Malah di Imam Nawawi di syarah hadis Al-Baghi nyebut Nabi Muhammad selama hidup tidak pernah mau meremehkan bangunan, tidak. Nanti bisa dibuka di bab yang pertama. Ya, di bab pertama hadis Arba'in syarahnya. Nanti Nabi Muhammad tidak pernah mau meresmikan bangunan-bangunan. Tapi yang ditinggalkan pemikiran, wawasan Al-Madinah ini. Nah kita ini yang sempit pemikirannya, apa yang terpikirkan itu? Yaitu tadilah kalau nanti umroh haji ke Madinah, nanti di Raudhah berdoa, sholat sunat 40 rakaat arba'in katanya. Itulah pikirannya kita ini. Tapi tidak kurang mendapatkan gambaran bagaimana Nabi kita memperjuangkan alam pikiran yang murah. Waktu sampai ke Madinah, makanya yang diurus itu apa? Jamaah masjid dan jamaah pasar. Jadi menguasai masjid jamaahnya dan mendirikan pasar Madinah yang penuh manipulasi. Ini. Kemudian resettlement, kemudian tatanan penduduk. Akhirnya Al-Madinah itu tempat kota yang tertib. Itulah namanya metropolitan dalam bahasa Yunani. Ini hal-hal yang perlu dikenalkan kepada generasi baru terutama. Pemikirannya apa? Kenapa Nabi Muhammad tidak digendong Jibril? Kenapa tidak? Yaitu perjuangan. Nanti diabadikan di surat At-Taubah ayat 100 para jamaah. Nanti bisa direnungkan At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Itulah orang-orang generasi awal yang unggul, as-sabiqunal awwalu. Siapa mereka? Al-muhajirin wal ansor. Orang-orang yang rombongan pindah dari Mekah ke Yasrib ke Madinah. Kemudian penolongnya disebut Al-Ansor. Ini hal, maka mereka itu dalam hadis kalau meriwayatkan radhiyallahu ini ayatnya. Radhiyallahu anhum. Jadi kalau panjenengan baca hadis atau dengar hadis biasanya anak Umar bin Khattab radhiyallahu. Nah ini dalilnya. Banyak yang tidak perhatian tentang kenapa mereka periwayat hadis kalau radhiyah maunya apa? Mendapat kerelaan Allah yang luar biasa. Waradu anhu, dan mereka juga rela menerima tugas dari Allah. Bi ihsan. Ihsan artinya aktif memperbaiki. Nah ini hal-hal yang kita perlu renungkan para jamaah. Cuplikan-cuplikan sisa-sisa hijrah ini ada hal yang mungkin perlu saya tambahkan sedikit.
biasanya hadis yang diterangkan bab hijrah itu kaitannya dengan masalah niat. Innamal a'malu binniyat, kemudian kita hijrah. Nah, tentang niat ini kan kami terangkan sedikit para jamaah secara fisika. Niat itu apa? Niat itu ledakan nuklir, Pak. Nawawiyun itu nuklir. Nawawiyun, nawayan min nawaitu. Lah ini, kalau secara kejiwaan adalah jeritan jiwa, menjerit kepada Allah. Allahu Akbar. Makanya orang takbiran disunahkan supaya keras, itu jeritan jiwa. Cara wong Jawa mudik kepada yang maha besar. Lah umat Islam ini sekarang bisa niat apa tidak? Bagaikan meledakkan jiwa nuklir dalam jiwanya untuk berpikir yang keras, berjuang. Ini kalau tidak, kita jangan-jangan ke surga hanya kepengin tok. Kepengin atau kesirian. Lah ini bahaya. Maka di ayat nanti ada al-amani, ada al-imani. Al-amani itu angan-angan. Jangan-jangan kita kurang mendapat gemblengan hal-hal yang begini ini para jamaah umat ini. Sehingga kepenginannya nek kari masjid ya salat sunat sing akeh. 42 rakaat. Ini. Jere Bang Plung masuk surga kan. Ini bahayanya menjadi egois nanti. Nah ini bahaya begitu itu. Diiming-imingi nginepnya minta lama di Madinah supaya 40 waktu katanya. Paling tidak 8 hari. Akhirnya wisatanya makmur Madinah, hotelnya harus 8 hari nampung jamaah haji dan umroh. Ini hal-hal yang perlu kita renungkan. Ya memang benar di Madinah supaya lama bagus. Tapi pemikiran ini harus digemblengkan waktu di Madinah itu. Kalau tidak, nanti kita itu pulang egois. Kepentingannya sendiri tidak terbayangkan tanggung jawab peradabannya. Itulah gambarannya para jamaah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan cuplikan-cuplikan tadi tentang hijrah sebagian bisa dikembangkan nanti bagaimana suatu saat ada fikih peradaban, pengajian tentang peradaban, sehingga umat Islam terpanggil untuk meledakkan nuklir jiwanya, meledak semangat. Nah, itu saya meledakkan hasrat jiwa. Nah, itulah makanya hal-hal yang demikian ini perlu. Inilah yang namanya syariah dan sains modern. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim.